Segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan, yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, kecintaannya yang luar biasa kepada rumah Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teramat lebih pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa. Kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita di malam ini lewat pertemuan ibadah pemuda remaja, sehingga ibadah ini tidak menjadi percuma karena mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Puji Tuhan. Selanjutnya, mari kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian 41 ayat 34 saja. Kejadian 41 ayat 34 saja, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, Ya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Singkatnya, Yusuf mengangkat sekaligus menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir, atas seluruh negeri Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Adapun tugas penilik-penilik tersebut ialah, dalam 7 tahun kelimpahan itu, mereka harus memungut 1/5 dari hasil tanah di seluruh wilayah Mesir. Puji Tuhan. Penilik-penilik menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Penilik-penilik menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Puji Tuhan. Singkatnya, setiap pemimpin sidang jemaat atau gembala sidang sudah seharusnya bertanggung jawab di dalam hal memungut atau mengumpulkan kelimpahan firman Allah. Puji Tuhan. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Demikian halnya kita harus memungut 1/5 dari kelimpahan pembukaan firman Tuhan. Amin. Sebab itu, pemuda remaja tidak boleh berhenti untuk berdoa supaya Tuhan senantiasa membukakan firman-Nya dengan limpah, sampai kita betul-betul menggenapi firman ini, yakni mengumpulkan 1/5 dari kelimpahan pembukaan firman Tuhan. Maka ibadah ini tidak boleh kita jalankan secara Taurat. Ibadah ini tidak boleh kita jalankan secara lahiriah atau secara rutinitas, tetapi betul-betul kita harus menggenapi firman Tuhan. Dengan lain kata, firman yang kita terima harus tergenapi dalam setiap kehidupan kita, mengingat hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Puji Tuhan. Kita sejenak membaca Kisah Rasul 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ya. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ya. Karena itu jagalah dirimu, Ya. dan jagalah seluruh kawanan. Jagalah seluruh kawanan. Terus, Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. puji Tuhan. Seorang penilik atau pemimpin sidang jemaat telah ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menggembalakan sidang jemaat Allah atau memeliharakan hidup rohani daripada gereja Tuhan di hari-hari ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sementara hari-hari ini telah saya sampaikan di atas tadi adalah hari-hari yang terakhir
di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi, kedatangannya kembali untuk yang kedua kali sebagai Raja dan mempelai pria surga tidak lama lagi. Maka sudah seharusnya di hari-hari terakhir ini kita mengumpulkan gandum sebanyak 1/5 hasil tanah tersebut. Puji Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kisah Rasul 20 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Terus. Sesudah mereka datang, penatua-penatua dari Efesus datang ke Miletus untuk berjumpa dengan Rasul Paulus. Lalu sesudah mereka datang ke situ, terus berkatalah ia kepada mereka. Berkatalah Rasul Paulus kepada penatua-penatua dari Efesus, terus. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Iya. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Sejak hari pertama dari awal ia tiba di Asia kecil, terus. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Terus. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Terus. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Puji Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab, sekaligus seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Amin. Melayani Tuhan harus dengan penuh tanggung jawab dan disertai dengan segala kerendahan hati. Jadi melayani itu tidak hanya sebatas pengetahuan serta hanya untuk sebatas seperti entertainment atau pamer-pamer, tidak seperti itu. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus melayani dengan penuh tanggung jawab, disertai dengan segala kerendahan hati seperti contoh teladan dari Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tanggung jawab sebagai bukti. Rasul Paulus tadi adalah seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab sekaligus rendah hati sebagai bukti. Bukti tanggung jawab Rasul Paulus dan kerendahan hati Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya di hadapan Tuhan. Pertama, banyak mencucurkan air mata. Banyak mencucurkan air mata. Puji Tuhan. Saudaraku, getah mur itu dihasilkan dari pohon mur yang dilukai. Puji Tuhan, berarti Rasul Paulus ini hatinya banyak dilukai, banyak terlukai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itu hamba yang rendah hati. Puji Tuhan, banyak mencucurkan air mata. Jelas tidak bisa dipungkiri, Rasul Paulus banyak terlukai atau mengalami terlukai. Hatinya betul-betul terlukai di dalam pelayanan. Tersakiti. Banyak yang menyakiti, banyak yang melukai hatinya. Amin, saudaraku. Maka disitulah air mata itu tercurah. Kemudian strip yang kedua, banyak kali menghadapi ancaman pembunuhan dari pihak orang Yahudi. Ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab disertai dengan kerendahan hati. Buktinya adalah strip pertama, aku banyak mencucurkan air mata. Banyak mencucurkan air mata, terus? Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Iya. Jadi strip pertama, banyak mencucurkan air mata. Itu tanda orang yang menderita atau terlukai hatinya. Kemudian strip yang kedua, banyak kali menghadapi ancaman pembunuhan dari pihak orang Yahudi. Amin, saudaraku. Banyak kali menghadapi ancaman pembunuhan, ancaman maut dari pihak orang Yahudi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 20 sampai dengan ayat 21. Jadi kalau di tengah ibadah dan pelayanan banyak ancaman-ancaman, tidak usah takut. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Terancam tidak makan, tidak usah takut. Terancam tidak punya uang, tidak usah takut. Terancam tidak punya ini itu, tidak usah takut. Amin, saudaraku. Terancam tidak punya pekerjaan, tidak usah takut. Haleluya. Puji Tuhan. Takutlah kalau hanya tubuh ini yang mati, saudaraku, asal kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Tidak usah takut, asal berpegang teguh kepada kebenaran yang sejati, sengsara salib, aniaya karena firman. Ayat 20 sampai 21. Sungguh pun demikian,
Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Tidak pernah melalaikan apapun yang berguna bagi kamu. Terus? Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Terus? Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Terus? Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Bersaksi dari hal firman Tuhan. Yang ketiga, terus? Dan orang-orang Yunani. Ya. Supaya mereka bertobat kepada Allah. Ya. Dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Puji Kristus. Tuhan. Namun sekalipun demikian, Rasul Paulus tidak melalaikan perkara-perkara yang penting. Sekalipun tadi banyak mencucurkan air mata, kemudian banyak menghadapi ancaman maut, namun sekalipun demikian, Rasul Paulus tidak melalaikan perkara-perkara yang penting, tidak melalaikan perkara-perkara yang sangat berguna dan yang sangat dibutuhkan oleh sidang jemaat Allah. Amin, saudaraku. Antara lain, tidak lalai di dalam hal memberitakan firman Allah. Antara lain, tidak lalai di dalam hal memberitakan firman Allah. Strip yang kedua, tidak lalai di dalam hal mengajarkan firman Allah. Strip yang ketiga, tidak lalai bersaksi dari hal firman Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tujuan memberitakan dan mengajarkan firman Allah serta bersaksi dari hal firman Allah ialah tujuan memberitakan dan mengajarkan firman Allah serta bersaksi dari hal firman Allah ialah strip pertama, supaya sidang jemaat Allah bertobat kepada Allah. Supaya sidang jemaat Allah bertobat kepada Allah. Bertobat sama dengan berhenti berbuat dosa. Itu arti bertobat. Berhenti berbuat dosa. Puji Tuhan. Dan selanjutnya menyerahkan segenap jiwanya kepada Allah. Berhenti berbuat dosa atau meninggalkan hidup yang lama. Selanjutnya menyerahkan segenap hidupnya, jiwanya kepada Allah, Sang Pencipta. Amin, saudaraku. Bertobat tidak boleh setengah-setengah. Bertobat setengah itu artinya berhenti berbuat dosa. Tapi selanjutnya tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah. Itu pertobatan setengah bertobat. Itu setengah bertobat. Berhenti memang berbuat dosa, tapi tidak menyerahkan dirinya, tidak menyerahkan sepenuhnya hidupnya, jiwanya kepada Tuhan Sang Pencipta. Tapi yang Tuhan mau supaya kita bertobat. Berhenti berbuat dosa, tinggalkan hidup lama. Selanjutnya menyerahkan jiwa sepenuhnya kepada Tuhan. Soal apa saja serahkan saja. Amin. Puji Tuhan. Strip yang kedua, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus berarti tidak percaya kepada perkara-perkara yang dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan kecil di atas muka bumi ini. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus berarti tidak percaya kepada perkara-perkara yang dijadikan oleh dunia sebagai Tuhan-Tuhan kecil. Perkara-perkara yang dijadikan oleh dunia sebagai Tuhan-Tuhan kecil di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sama saja lepas dari penyembahan berhala. Perlu untuk diketahui, percaya dan yakin kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu merupakan pintu gerbang surga. Percaya dan yakin kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu merupakan pintu gerbang surga. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan cari cara lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi carilah pintu gerbang surga. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah pintu gerbang surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Boleh dulu tampilkan pintu gerbang. Kalau dikaitkan dengan tabernakel, tampilkan dulu pintu gerbang. Secara 3 dimensi. Ya. Nah, ini pintu gerbang. Kalau secara satuan pintu gerbang, coba. Nah, ini pintu gerbang. Amin, saudaraku. Nah, ini pintu gerbang ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka
Saudaraku, kalau kita sudah melewati pintu gerbang itu, tentu saja yang ditemukan adalah alat yang pertama. Itu yang terbesar di situ. Mezbah korban bakaran. Jelas itu menunjuk kepada salib, di mana Yesus mati di atas kayu salib. Mezbah korban bakaran itu bicara soal salib. Yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, binatang yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itulah pribadi Yesus yang mati di kayu salib. Amin, saudaraku. Jadi jelas pintu gerbang surga. Percaya dan yakin kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu merupakan pintu gerbang surga. Tetapi kalau percaya kepada berhala-berhala, Tuhan-Tuhan kecil di bumi, itulah harta, kekayaan, uang, kedudukan, gelar yang tinggi, itu adalah pintu gerbang menuju maut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 23 sampai dengan ayat 24. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Terus? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara, seorang tawanan roh atau seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab, tidak takut dan tidak memperdulikan dirinya, sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang menghadang di depan, termasuk penjara dan sengsara. Amin, saudaraku. Jadilah tawanan roh, supaya menjadi hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi sudah seharusnya mulai dari sidang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sampai kepada sidang jemaat termasuk pemuda remaja, sudah seharusnya menjadi satu kehidupan yang bertanggung jawab. Berarti menjadi tawanan roh. Kalau hamba Tuhan adalah tawanan roh, bertanggung jawab, dia tidak peduli, tidak takut, tidak peduli. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang menghadang di depan, termasuk penjara dan sengsara sudah menunggu Rasul Paulus di Yerusalem. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, supaya kita mengerti arti dari seorang hamba Tuhan, arti dari seorang sidang jemaat pemuda remaja di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 27 langsung saja. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Puji Tuhan. Singkatnya, seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah atau seluruh rencana-rencana Allah terhadap sidang jemaat Allah. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan peristiwa yang ada di Mesir, sebagai penguasa yang kedua, Yusuf harus mengangkat penilik-penilik dan menempatkan penilik-penilik itu di tiap-tiap posnya. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan 1/5 gandum yang dihasilkan oleh tanah di seluruh Mesir selama 7 tahun kelimpahan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi seorang hamba Tuhan juga tidak lalai, seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah, seluruh rencana Allah terhadap sidang jemaat Allah. Puji Tuhan, supaya sidang jemaat Allah memperoleh keselamatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kejadian 41 ayat 37. 41 ayat 34 saja. Kejadian 41 ayat 34. Baca. Demikian firman Tuhan. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Kembali kita perhatikan ayat ini. Dalam 7 tahun kelimpahan itu, penilik-penilik harus memungut 1/5 gandum dari hasil tanah di Mesir.
Puji Tuhan, dalam 7 tahun kelimpahan itu, penilik-penilik atau pemimpin sidang jemaat atau gembala sidang harus memungut 1/5 dari 1/5 gandum dari hasil tanah di Mesir. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1/5 sama dengan 0,2 dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persepuluhannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Juga 1/5 sama dengan 2/10 dalam bentuk pecahan. 1/5, 1/5 sama dengan 2/10 dalam bentuk pecahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian berbicara tentang 2/10, tentu saja mengingatkan kita dengan meja roti sajian. Ya, mengingatkan kita dengan meja roti sajian. Puji Tuhan, tampak meja roti sajian, bukan? Ya. Sebelum kita kembali memperhatikan meja roti sajian, sejenak kita baca dulu terkait dengan meja roti sajian. Kita baca dulu Imamat 24. Imamat 24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Baca. Roti sajian. Roti sajian. Baca. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik, ya, dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Membakar 12. Mengambil tepung yang terbaik. Kemudian membakar 12 roti bundar. Terus? Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Puji Tuhan. 12 ketul roti bundar diatur menjadi 2 tumpukan di atas meja dari emas di hadapan Tuhan. 12 ketul roti bundar diatur menjadi 2 tumpuk. Puji Tuhan, diatur menjadi 2 tumpuk, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti di atas meja dari emas di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami, 12 ketul roti bundar diatur menjadi 2 tumpuk, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti di atas meja dari emas di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya kita semua menjadi roti sajian di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hati kita menjadi tempatnya firman Tuhan. Haleluya. Seperti 2 tumpuk, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Puji Tuhan. Jadilah hati kita meja roti sajian. Amin, saudaraku. Kemudian 12 ketul roti bundar tersebut dibuat dari 2/10 eva. Adapun 12 ketul roti bundar tersebut dibuat dari 2/10 eva. Puji Tuhan, dibuat dari 2/10 eva. Amin, saudaraku. Tetapi untuk menjadi 12 ketul roti, untuk menjadi 12 ketul roti bundar, puji Tuhan, saudaraku, terlebih dahulu diolah dari tepung yang terbaik. Adapun 12 ketul roti bundar tersebut diolah dari tepung yang terbaik. Diolah dari tepung yang terbaik. Sejenak Tuhan ingatkan kita kembali tentang tepung yang terbaik. Amin. Tentang tepung yang terbaik itu berbicara tentang 2 hal. Tepung yang terbaik berbicara tentang 2 hal. 1, gandum yang digiling sampai halus. 1, gandum yang digiling sampai halus sama dengan tidak berbentuk atau hancur. Digiling sampai halus itu sama dengan tidak berbentuk atau hancur, bukan? Puji Tuhan. Haleluya. Hal ini menggambarkan pribadi Yesus sebagai anak domba Allah. Dalam sengsaranya ia tidak berbentuk sama dengan hancur. Itu dilukiskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53
ayat 2 sampai dengan ayat 4. Berarti Nabi Yesaya ini betul-betul satu dari 5 nabi besar, karena betul-betul ia betul-betul dihisap oleh sengsara Yesus sampai tidak berbentuk sama dengan hancur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kuasa dari Allah menghisap pribadi Yesaya sehingga betul-betul dia bisa menceritakan apa yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan dapat menceritakan, menyampaikan firman dengan baik kalau dia tidak terlebih dahulu dihisap oleh kuasa dari pengaruh yang besar dari Allah. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, dan itu dituliskan dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Oleh sebab itu, saudara, kehidupan muda remaja, sekalipun manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot, bahkan tidak berbentuk atau hancur, tidak perlu tawar hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Untuk kita bisa dipakai di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan dalam setiap kegiatan roh, sudah terlebih dahulu kita hancur, tidak berbentuk, supaya bisa menjadi roti sajian, roti yang tersaji dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian 2, tadi tepung terbaik berbicara tentang 2 hal. Tepung yang terbaik berbicara tentang 2 hal. 1, gandum yang digiling sampai halus sama dengan tidak berbentuk atau hancur. Sudah saya sampaikan contohnya. 2, gandum yang digiling halus sama dengan lembut. Ya, gandum yang digiling halus sampai halus sama dengan lembut. Amin, saudaraku. Sama dengan lembut. Hal ini menggambarkan pribadi Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Menggambarkan pribadi Yesus anak Allah sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, dan itu dituliskan di dalam Injil Matius 11 ayat 29. Puji Tuhan. Saudara, lemah lembut dan rendah hati adalah suatu sifat atau karakter yang suci dan sempurna. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lemah lembut dan rendah hati adalah suatu sifat atau karakter yang suci dan sempurna. Biarlah kiranya kita semakin hari semakin rendah hati, semakin hari semakin lemah lembut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu, saudaraku, suatu sifat atau karakter yang suci dan sempurna dari pribadi Yesus anak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan juga dibutuhkan karakter yang suci, lemah lembut dan rendah hati. Tidak boleh kita datang di tengah ibadah dan pelayanan dan mendengar firman Tuhan disertai dengan kekerasan hati, disertai dengan kesombongan, disertai dengan keangkuhan. Itu tidak boleh. Amin, saudaraku. Sebab itu miliki karakter suci dan sempurna, lemah lembut dan rendah hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat karakter pribadi Yesus anak Allah di dalam karakter itu di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 terlebih dahulu. Ya, baca cepat. Yesaya 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan, ya. Raja damai yang akan datang. Puji Tuhan, baca. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Itu di ayat 1 bagian A. Kemudian bagian B. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Mari kita lihat bagian A. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Hal ini berbicara tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus anak Allah. Amin, saudaraku.
itu berbicara tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus sebagai anak Allah. Sekali lagi, saya menyampaikan dengan tandas, semakin tahun, biarlah kiranya kita tambah tahun, biarlah kita bertambah rendah hati. Tambah tahun, biarlah kehidupan muda remaja tambah lemah lembut di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena itu merupakan modal dasar bagi kita di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian bagian B, taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Hal ini terkait dengan roh Allah. Ya, ini berbicara tentang roh Allah atau terkait dengan roh Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus, anak Allah, terkait dengan roh Tuhan yang suci. Puji Tuhan. Ada orang lemah lembut, pura-pura lemah lembut, pura-pura rendah hati. Itu tidak terkait dengan roh Tuhan yang suci. Itu terkait dengan daging manusia. Karena mungkin ada kepentingannya, ada keinginannya yang tidak baik dan tidak suci. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau lemah lembut dan rendah hati terkait dengan roh Tuhan yang suci. Tapi kalau pura-pura rendah hati dan pura-pura lemah lembut itu terkait dengan daging, dengan keinginannya yang jahat dan yang tidak suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang kita memasuki ayat yang kedua. Bisa diikuti, saudara? Puji Tuhan, tambah tahun harus tambah rendah hati. Tambah tahun harus tambah lemah lembut. Jangan semakin dipercaya semakin di atas angin. Tidak boleh begitu. Ingat, kita hamba. Katakan, aku adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Jangan pernah merasa di atas angin. Sekalipun dipercaya, mulut tetap diam. Hamba Tuhan itu hanya bisa bekerja saja. Sudah, titik. Dalam keadaan rendah hati. Dapat dipahami, saudaraku? Ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan akan ada padanya. Betul ya. Pada ayat 2 ini langsung bicara soal roh Tuhan ada padanya. Terus. Roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat, roh pengertian 3, terus roh nasihat dan 4, keperkasaan. roh keperkasaan 5, roh pengenalan dan 6, akan Tuhan. roh takut akan Tuhan 7. Lihat, sebagai hamba Tuhan, Yesus penuh dengan ketujuh roh Allah. Sebagai hamba Tuhan, Yesus penuh dengan ketujuh roh Allah. Yakni 1, penuh dengan roh Tuhan. 2, penuh dengan roh hikmat. 3, penuh dengan roh pengertian. 4, penuh dengan roh nasihat. 5, penuh dengan roh keperkasaan. 6, penuh dengan pengenalan. 7, penuh dengan roh takut akan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Haleluya. Biarlah kiranya kita penuh dengan ketujuh roh Allah tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, terkait dengan ketujuh roh Allah, kita melihat segera tersambung langsung dengan Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Iya, baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Anak domba telah disembeli. Yesus anak Allah disebut juga anak domba Allah. Mengapa disebut anak domba? Karena telah disembeli. Terus bertanduk 7 dan bermata 7. Terus itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Anak domba yang telah disembeli. Selain bertanduk 7 juga bermata 7. Selain bertanduk 7 juga bermata 7. Amin. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Haleluya.
Sakaria 3 ayat 9. Sakaria 3 ayat 9, baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua. Ya, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada imam besar Yosua. Imam besar Yosua. Puji Tuhan. Terus? Satu permata yang bermata 7. Ya, satu permata yang bermata 7. Tidak lain, tidak bukan, itulah pribadi Yesus anak Allah. Bermata 7. Kemudian, terus? Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini dikatakan, sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada imam besar Yosua. Satu permata yang bermata 7. Itulah pribadi Yesus anak Allah. Yang bermata 7. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, jelas imam besar Yosua dalam rangka pembangunan tubuh Kristus penuh dengan ketujuh roh Allah. Penuh dengan ketujuh roh Allah. Amin, saudaraku. Penuh dengan ketujuh roh Allah. Imam besar Yosua di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus penuh dengan ketujuh roh Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik, sebab satu permata menuju pribadi Yesus anak Allah yang bermata 7. Yang bermata 7. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan membaca Sakaria pasal yang keempat, ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Puji Tuhan, ini penglihatan yang keempat, imam besar. Penglihatan yang keempat terkait dengan pelayanan imam besar Yosua. Penuh dengan ketujuh roh Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan, berarti dia adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Bermata 7, itulah ketujuh roh Allah. Berarti imam besar Yosua adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan adalah mata Tuhan, biji mata Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Itulah penglihatan keempat. Sekarang kita akan melihat penglihatan yang kelima terkait dengan Zerubabel, pemerintahan atau kerajaan. Sebab dia adalah seorang bupati Yehuda. Puji Tuhan. Ayat 1. Baca. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Penglihatan kelima, ayat 1. Datanglah kembali. Penglihatan kelima terkait dengan kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian ayat 1. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Ya. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Puji Tuhan, dibangunkan dari tidur. Sama dengan melayani dalam suasana kebangkitan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam harus melayani dalam suasana kebangkitan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dalam suasana kebangkitan tidak boleh mati rohani. Kerohanian tidak boleh tertidur. Banyak imam, banyak hamba Tuhan melayani, tetapi rohaninya tertidur. Puji Tuhan, ditidurkan oleh keinginan daging. Ditidurkan oleh perkara lahiriah. Ditidurkan oleh dunia dengan arusnya. Ditidurkan oleh roh jahat dan roh najis. Tidak boleh melayani seperti itu. Tetapi hamba Tuhan harus melayani dalam suasana kebangkitan. Lihat contohnya pada ayat 2 sampai dengan ayat 3. Maka berkatalah ia kepadaku, Ya. Apa yang engkau lihat? Ya. Jawabku, aku melihat. Aku melihat Tampak sebuah kandil. sebuah kandil. Dari emas seluruhnya. Ya. Dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Atau kaki dian dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Terus. Kandil itu ada 7 pelitanya. Ya. Dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Ayat itu. 3. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Pohon zaitun terukir padanya. Terus. Satu di sebelah kanan tempat minyak itu. Satu di sebelah kanan
Terus? Dan satu di sebelah kirinya. Satu di sebelah kiri pada tempat minyak pelita itu. Puji Tuhan. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi, atau hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, sama seperti kaki Dian, sama seperti kandil emas dengan 7 pelita yang menyala di atasnya, menjadi terang yang besar, menjadi kesaksian yang besar, dimanapun ia diutus di seluruh bumi ini. Di tengah-tengah pengutusan seorang hamba Tuhan, harus menjadi kaki Dian emas, harus menjadi terang yang besar, harus menjadi kesaksian yang besar, dimanapun diutus. Dapat dipahami. Puji Tuhan. Saudara, kita ini diutus di bumi provinsi Banten. Biarlah kiranya kita menjadi terang yang besar. Biarlah kiranya kehidupan kita ini menjadi kesaksian yang besar di tengah-tengah pengutusan. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus menjadi terang, menjadi kesaksian. Kiranya dapat dipahami, baik perkataan maupun perbuatan, sholat, tingkah, gerak-gerik sekecil apapun, menjadi kesaksian yang besar dimanapun kita diutus. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bukan suatu kebetulan kalau Tuhan mengutus kehidupan muda remaja, termasuk keluarga Allah, keluarga besar GPT Betania, diutus di bumi provinsi Banten, supaya menjadi kesaksian yang besar di bumi provinsi Banten. Termasuk juga para pemirsa, anak-anak Tuhan, pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, dimanapun Anda berada. Biarlah menjadi suatu kehidupan yang diutus oleh Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, menjadi kesaksian yang besar, menjadi terang yang besar, dimanapun berada. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah pribadi Imam Besar Yosua dan Zerubabel di tengah-tengah pengutusan mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang ayat yang ke-6. Ayat 6 saja, tapi pembacaan dimulai dari ayat 4. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Terus? Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Puji Tuhan, melihat 7 pelita dan juga melihat 2 pohon zaitun di sisi kanan dan sisi kiri tempat minyak pelita emas. Terus? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Terus? Katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Tidakkah engkau tahu artinya? Terus? Yang kau lihat itu pelita emas dengan 2 pohon zaitun, kiri kanan, terus? Jawabku, tidak, Tuanku. Tidak, Tuanku. Puji Tuhan. Terus ayat 6? Maka berbicaralah ia, katanya. Maka berbicaralah ia, katanya. Terus? Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Iya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Terus? Bunyinya. Bukan dengan keperkasaan. Bukan dengan keperkasaan. Dan bukan dengan kekuatan. Di dalam melayani Tuhan. Tetapi melainkan dengan rohku. Dengan roh Tuhan yang kuasa. Puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatannya, melainkan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan roh Tuhan yang berkuasa. Itulah bunyi firman kepada utusan Tuhan, biji mata Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jangan melayani dengan daging, tetapi melayani dengan kuasa Roh El Kudus. Itulah tanda kehidupan yang diutus oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang diutus di seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Allah. Hamba Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Allah. Amin, saudaraku. Menjadi pelita yang bernyala-nyala. 7 roh Allah. Itulah pelita yang bernyala-nyala. Orang yang melayani dengan kekuatan roh, itu bisa terlihat. Melayani dengan berkobar-kobar. Melayani dengan berapi-api. Melayani dengan semangat api Roh Kudus. Tidak redup-redup. Tidak rutinitas. Pelayanannya tidak mati. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Ayat 7. Lihat ya, melayani dengan semangat api Roh Kudus. Tampak pada ayat 7. Ya, di sini dikatakan, terus, Siapakah engkau? Gunung yang besar. Gunung yang besar. Terus, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Di depan Zerubabel engkau menjadi rata. Sampai di situ saja. Dari pembacaan kalimat ini jelas, Zerubabel melayani dengan semangat api Roh Kudus. Melayani dengan semangat api Roh Kudus. Puji Tuhan, sebab ia sanggup mengatasi pergumulan sesulit gunung yang besar. Gunung yang besar menjadi rata di depan Zerubabel. Berarti melayani dengan semangat api Roh Kudus. Berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Berapi-api di dalam melayani Tuhan. Sehingga ada pepatah dunia berkata, laut ku seberangi, gunung pun ku daki. Itu. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sukar. Sehingga gunung besar semua rata. Tidak ada yang sulit. Beda dengan orang yang melayani dengan terpaksa. Pergumulan kecil itu terasa berat sekali. Datang ibadah saja, duduk dengar firman aja, terasa berat sekali. Karena melayani tidak dengan semangat api Roh Kudus. Jadi sedikit perkara itu terasa sulit sekali. Setengah mati dia datang beribadah. Setengah mati dia dengar firman. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biar kiranya api Roh Kudus membakar hati kita. Sehingga kita melayani Tuhan dengan semangat api Roh Kudus. Melayani dengan kobaran api Roh Kudus. Gunung besar, rata semua. Tidak bisa dihalangi oleh gunung, misalnya tidak punya uang. Tidak bisa dihalangi oleh gunung, misalnya karena capek. Tidak bisa dihalangi oleh gunung yang besar, misalnya lelah pulang kerja. Semua rata. Ini loh, kalau kita melayani Tuhan, beribadah dengan kobaran api Roh Kudus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Terus? Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Itu ciri-ciri seorang utusan Tuhan atau seorang hamba Tuhan yang melayani dengan api semangat Roh Kudus dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang di Yerusalem. Saat ini kita ada di Yerusalem karena Tuhan mau membangun kehidupan kita ini menjadi rumah Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, sebagai persemaannya, seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus adalah seorang hamba Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Ia sanggup menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, sanggup menyatukan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda menjadi satu. Jangan sampai kita ada gap, dibatasi oleh kejahatan dan kenajisan. Itu merusak hubungan tubuh Kristus. Amin saudaraku. Nah, tetapi sekalipun demikian, ini adalah tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan, pemimpin sidang jemaat yang rendah hati dan lemah lembut. Itulah kehidupan hamba Tuhan yang diurapi dengan kuasa Roh Al-Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik, dapat menyatukan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Itulah yang disebut pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itu ciri hamba Tuhan yang diurapi. Dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang di Yerusalem. Menyatukan anggota tubuh yang berbeda-beda. Sebab kita semua telah datang di Yerusalem. Kita semua dihimpunkan oleh Tuhan, oleh dua tangan Tuhan yang kuat untuk berada di tengah-tengah Yerusalem. Berada di tengah-tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja malam ini. Supaya Tuhan membangun kehidupan kita menjadi rumah Tuhan, Ka'bah Tuhan, Ka'bah Allah. Menjadi satu. Tuhan menyatukan kita semua menjadi satu. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan, tidak ada lagi gap pemisah karena hal-hal yang tak suci. Puji Tuhan. Ayat 7, kembali kita baca bagian B. Tadi ayat 7 bagian A sudah. Ciri-ciri hamba Tuhan melayani dengan pengurapan. Gunung yang besar di depan Zerubabel menjadi tanah rata, sanggup menghadapi masalah sebesar apapun. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 7 bagian B. Ia akan mengangkat batu utama. Ia akan mengangkat batu utama. Terus? Sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Puji Tuhan. Di tangan Zerubabel ada batu utama, menunjuk korban Kristus, yakni sengsara atau kematian Yesus di atas kayu salib. Batu utama atau batu pilihan itu gambaran dari pribadi Yesus dalam sengsara dan kematiannya di atas kayu salib. Dapat dipahami, saudaraku. Itu batu utama. Ayat 10, baca. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil? Siapa yang memandang hina peristiwa-peristiwa yang kecil, memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Apa hari peristiwa-peristiwa yang kecil? Yakni hari kelahiran, apalagi hari perkawinan, kemudian hari ulang tahun. Itu peristiwa-peristiwa kecil. Siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil, hari kelahiran, hari pernikahan, hari jadi, dan lain sebagainya, terus mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Selanjutnya mereka akan bersukaria melihat batu utama, batu pilihan yang di tangan Zerubabel. Artinya sengsara dan kematian Yesus di kayu salib, itulah korban Kristus, lebih dari hari peristiwa-peristiwa yang kecil di bumi ini. Sama saja meninggikan korban Kristus. Puji Tuhan. Orang yang meninggikan korban Kristus lebih dari hari peristiwa-peristiwa kecil di bumi ini. Jangan sampai kita lebih mengutamakan hari ulang tahun, hari pernikahan, hari jadi apa saja, daripada meninggikan korban Kristus. Ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita sampai hari ini seharga dengan setetes darah salib Kristus. Jangan tinggalkan ibadah hanya karena hari ulang tahun. Hari ulang tahun apa saja? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Korban Kristus lebih tinggi, lebih mulia dari hari jadi apapun yang ada, peristiwa yang ada di atas muka bumi ini. Ingat itu, puji Tuhan. Jangan sampai meninggalkan ibadah hanya karena pergi ke kuburan. Peristiwa semacam ini seharusnya lebih kecil dari ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Mari kita bersama-sama tinggikan korban Kristus. Korban Kristus lebih agung dan lebih mulia dari yang ada ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita perhatikan dengan seksama di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Sidang jemaat Allah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita ditebus karena darah Yesus. Tinggikan korban Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Batu utama, batu pilihan. Terus? Sebuah batu penjuru yang mahal. Terus? Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Siapa yang percaya kepada batu pilihan? Siapa yang percaya kepada batu utama? Ia tidak akan dipermalukan. Sama dengan kalau kita betul-betul meninggikan korban Kristus, Tuhan tidak akan permalukan kita. Amin, saudaraku. Kalau kita mengutamakan ibadah dan pelayanan,
sama dengan mencari kerajaan surga dan kebenaran yang ada di dalamnya, semuanya akan ditambahkan. Soal makan, minum, apapun yang kita pakai, Tuhan tambahkan, karena Tuhan tidak akan permalukan kita. Mulai dari sekarang, kita tinggikan korban Kristus, kita agungkan korban Kristus lebih dari yang ada ini. Kalau kita agungkan korban Kristus, Tuhan tidak akan permalukan kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan tidak akan biarkan kita menjadi pengemis. Tuhan tidak akan biarkan kita menjadi tukang peminta-minta di pinggir jalan di lampu merah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya, kita kembali memperhatikan Sakaria pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Boleh baca ayat 7 dulu? Demikian 1 Petrus 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, batu pilihan, batu yang mahal, terus batu utama, terus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, itulah ahli Taurat, imam-imam kepala tua-tua yang menyalibkan Yesus, tidak menghargai korban Kristus, membuang batu pilihan, membuang batu utama, tidak menghargai korban Kristus. Padahal mereka disebut Yerusalem. Dapat dipahami. Amin. Imam kepala tua-tua ahli Taurat itu Yerusalem. Tapi justru mereka membuang batu, tidak menghargai korban Kristus. Sebaliknya Zerubabel, batu utama itu ada di tangannya. Tetapi Yerusalem, ahli-ahli Taurat, imam kepala tua-tua, melepaskan, membuang batu pilihan, membuang batu itu dari tangan mereka. Dilepaskan. Tidak mau menghormati, tidak mau mengagungkan korban Kristus di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, salib Kristus tidak berharga, tidak bernilai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi telah menjadi batu penjuru. Tetapi batu pilihan, batu utama, batu yang mahal, ternyata telah menjadi batu penjuru. Amin, saudaraku. Amin. Telah menjadi batu penjuru. Kita lihat Sakaria 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Bagian B langsung. Ia mengangkat batu utama, sedang orang bersorak. Zerubabel mengangkat batu utama. Terus? Sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Iya. Puji Tuhan. Tidak lain tidak bukan, Zerubabel meninggikan korban Kristus di tengah ibadah dan pelayanan. Inilah kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Ayat 9. Terus? Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Batu utama, batu pilihan sudah menjadi batu penjuru. Dasar penjuru. Sebab itu, ayat 8 sampai 9. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Terus? Demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Dasar rumah ini, terus? Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan yang diurapi betul-betul meninggikan korban Kristus, maka dia akan dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Puji Tuhan. Sebab Zerubabel telah meletakkan dasar bangunan itu. Puji Tuhan. Zerubabel telah meletakkan dasar rumah Tuhan yang dibangun itu. Dan tangannya juga akan menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Jadi Zerubabel dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan karena ia telah meletakkan dasar bangunan itu. Batu penjuru, itulah dasar bangunan. Sehingga dengan demikian Zerubabel dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Puji Tuhan, dasar dari tiap-tiap bangunan adalah batu penjuru, korban Kristus. Amin, saudaraku. Karena Zerubabel meninggikan korban Kristus, maka tentu saja dia dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Tangannya sendiri menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang di Yerusalem. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, biarlah kehidupan kita ini dibangun sampai dengan selesai. Jangan menjadi kehidupan yang setengah jadi. Sama seperti orang yang tidak waras. Itu setengah jadi, tidak waras.
Apa saja yang diperbuatnya ya tidak waras. Tidak ada yang benar. Jangan menjadi kehidupan yang tidak waras, setengah jadi. Tapi biarlah kehidupan kita dibangun sampai selesai. Jangan setengah jadi, jangan setengah waras. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu lanjut bagian B dari ayat 10. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Puji Tuhan. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yerubbabel adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Ia diutus oleh Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Yerubbabel adalah ketujuh roh Allah yang diutus oleh Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang di Yerusalem. Kalau hamba Tuhan tidak diutus oleh Tuhan, ia tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat hamba Tuhan yang tidak diutus oleh Tuhan. Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan seperti itu. Siapa hamba Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan? Dialah hamba Tuhan yang sibuk berbicara tentang berkat-berkat secara lahiriah. Sibuk berbicara tentang keuntungan. Sama dengan dikuasai roh jual beli. Sama dengan dikuasai roh dagang. Sama dengan dikuasai roh antikris. Sama dengan dikuasai nafsu cabul. Ada lagi hamba Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Di tengah ibadah dan pelayanannya sibuk mengadakan tanda-tanda heran. Sibuk mengadakan tanda-tanda mukjizat. Yaitu sibuk hanya untuk mengadakan kesembuhan-kesembuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Berkat dan kesembuhan itu akan terjadi kalau kita meninggikan korban Kristus. Itu akan terjadi. Saya ini bukan anti berkat, bukan anti mukjizat. Tetapi yang pasti kalau kita meninggikan korban Kristus, berkat akan mengikuti secara jasmani. Mukjizat kesembuhan juga akan mengikuti. Itu yang disebut berkat rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sakit apapun pasti sembuh. Kiranya dapat dipahami. Tidak ada yang mustahil. Jangan sampai kita bungkuk dengan kekhawatiran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas antara Imam Besar Yosua dan Yerubbabel ada keterikatan. Mereka kerjasama dengan baik. Itulah yang disebut imam dan raja. Sama dengan imamat rajani. Kalau itu bersatu, inilah yang disebut imamat rajani yang memerintah di atas bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Imamat 24 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik. Ya. Dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Ya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 ya. eva. Sekarang kita akan memasuki bagian yang terbaru, bagian berikutnya. Selain 12 ketur roti bundar, selain dibuat dari tepung yang terbaik, juga harus dibakar. Puji Tuhan, 12 ketur roti bundar, selain dibuat dari tepung yang terbaik, juga harus dibakar. Juga harus dibakar. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar. Jadi selain terbuat dari tepung yang terbaik, juga harus dibakar. Berarti harus masuk dalam pembakaran untuk menjadi roti sajian. Puji Tuhan. Berarti untuk menjadi roti sajian harus masuk dalam pembakaran. Puji Tuhan. Setuju? Untuk menjadi roti sajian di hadapan Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk pemuda remaja, harus masuk dalam pembakaran. Puji Tuhan. Berbicara tentang dibakar terkait dengan perkara hangus. Amin, saudaraku. Terkait dengan perkara hangus. Dibakar. Kalau berbicara tentang dibakar berarti terkait dengan perkara hangus. Puji Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dibakar tidak hangus. Jadi berbicara tentang dibakar terkait dengan perkara hangus. Puji Tuhan untuk menjadi roti sajian yang tetap di hadapan Tuhan. Yohanes pasal 2
ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menyucikan bait Allah. Ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya. Yesus Kristus rela menghanguskan dirinya. Yesus Kristus rela menghanguskan dirinya. Sebab kecintaannya yang besar untuk rumah Tuhan, yakni hidup saya dan saudara. Amin, saudaraku. Kehidupan kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Kehidupan kita sangatlah berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Kita harus mengerti dan sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Lebih berharga dari malaikat-malaikat di surga. Apa buktinya? Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk manusia, bukan untuk malaikat. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Yesus Kristus rela menghanguskan dirinya. Sebab kecintaannya yang besar untuk rumah Tuhan, yakni hidup saya dan saudara, hidup pemuda remaja. Dan kita harus ketahui bahwa hidup kita berharga, berarti di mata Tuhan. Yesus menghanguskan dirinya di atas kayu salib karena manusia, bukan karena malaikat. Manusia lebih berharga bagi Allah, bukan malaikat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu, biar kita menghargai ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan, apapun yang ada di dalamnya. Kalau betul-betul kita memang berharga, buktikan kita berharga. Sebaliknya, kehidupan yang berharga di mata Tuhan otomatis menghargai ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Itu kehidupan yang berharga. Itu hubungan timbal baliknya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 18-21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Terus? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Terus? Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah, yang dimaksudkannya ini adalah perkara rohani, bukan perkara lahiriah. Terus? Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri, perkara rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bukti Yesus dibakar atau menghanguskan dirinya di atas kayu salib ialah bait Allah dibangun 40 tahun, dirombak dalam 3 hari. Bukti Yesus dibakar atau menghanguskan dirinya ialah bait Allah yang di Yerusalem yang dibangun selama 40 tahun itu dirombak dalam 3 hari. Itu buktinya, dirombak dalam 3 hari. Amin, saudaraku. Dirombak dalam 3 hari. Puji Tuhan. 3 hari menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Sedangkan 46 menunjuk hukum Taurat. Itu menunjuk hukum Taurat yang tertulis pada loh-loh batu. 4 hukum ditulis pada loh batu yang pertama, sedangkan 6 itu 6 hukum, sedangkan angka 4 itu adalah 6 hukum yang ditulis pada loh batu yang kedua. Itu 4 dan 6. Jadi 46 itu menunjuk hukum Taurat, 10 hukum Taurat atau hukum Taurat yang tertulis pada loh batu. 4 hukum ditulis pada loh batu pertama, 6 hukum ditulis pada loh batu yang kedua. Amin, saudaraku. Ya, sekarang pertanyaannya, mengapa bait Allah yang dibangun selama 46 tahun harus dirombak? Puji Tuhan. Jawabnya adalah karena kelemahan dari hukum Taurat itu sangat banyak. Puji Tuhan. Karena kelemahan dari hukum Taurat itu sangat banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau di dalam hukum Taurat tidak terdapat kelemahan, tidak mungkin hukum Taurat itu digenapi. Tidak mungkin hukum Taurat itu disempurnakan. Amin, saudaraku. Jadi mengapa harus dirombak? Karena kelemahan dari hukum Taurat itu sangat banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, karena di dalam hukum Taurat itu terdapat banyak kelemahan, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, maka hukum Taurat itu harus dirombak, harus digenapi,
harus disempurnakan. Puji Tuhan. Dengan 3 hari. Puji Tuhan. 46 tahun dibangun, dirombak hanya dengan 3 hari. Mendengar itu, otomatis ahli Taurat, imam-imam kepala orang Yahudi, itu terkejut setengah mati. Kaget setengah mati. Puji Tuhan. Tapi malam ini kita tidak perlu kaget. Karena Tuhan mau merombak kita, tidak perlu kaget. Memang kehidupan yang lama, ketika kehidupan yang lama mau dirombak, itu memang kaget setengah mati. Terbiasa berdusta, lalu dirombak supaya jangan berdusta, kaget setengah mati. Pemuda remaja sebelum berada dalam penggembalaan ini, biasa pacar-pacaran, biasa dalam kenajisan. Begitu ada di dalam rumah Tuhan, dia mau dirombak di tengah ibadah dan pelayanan ini. Ketika dirombak, dia kaget setengah mati. Itu sebabnya ahli Taurat, orang Farisi, semua kaget setengah mati mendengar 3 hari. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lihat kelemahan dari hukum Taurat. Yang pertama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu kelemahan yang pertama. Yang nampak jelas, yang pertama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Puji Tuhan. Berarti sama dengan bait Allah dibangun selama 46 tahun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Contoh. Perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari. Puji Tuhan. Ahli Taurat, orang Farisi membawa dia. Puji Tuhan. Lalu harus dirajam sampai mati. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Contoh, perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari harus dirajam. Artinya harus dilempari dengan batu sampai mati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Namun, dalam peristiwa itu, saudaraku, kalau kita perhatikan, namun dalam peristiwa Injil Yohanes pasal 8, Yesus membungkuk dan menulis dengan ujung jarinya di tanah, lalu bangkit. Ia melakukan hal itu sebanyak 2 kali. Membungkuk dan bangkit itu menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu menuliskan dengan ujung jarinya di tanah. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa. Mulai dari Adam, dosa itu menjalar sampai sekarang. Sekalipun kita tidak melakukan dosa sama seperti dosa yang dilakukan oleh Adam. Yang pasti upah dosa adalah maut. Amin, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, kehidupan perempuan yang berdosa, yang kedapatan berzina di pagi hari, adalah kehidupan sama seperti bait Allah yang dibangun 46 tahun. Akhirnya Yesus harus mati dan bangkit. Lalu menuliskannya dengan ujung jarinya di tanah sebanyak 2 kali. Kehidupan kita ini adalah kehidupan manusia yang berdosa, sama seperti tanah liat di tangan penjunan. Amin, saudaraku. Lalu menuliskan dengan ujung jarinya sebanyak 2 kali. Yang pertama, itulah kasih Allah, inti dari 2 loh batu yang pertama. Itulah yang tertulis 4 hukum pada loh batu pertama. Kemudian dituliskan lagi yang kedua kali, untuk yang kedua kali. Itulah inti dari 2 loh batu yang kedua. Itulah 6 hukum yang ditulis pada loh batu yang kedua. Untuk membentuk kembali bait Allah yang dibangun selama 46 tahun. Hanya cukup dengan 3 hari saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Pendeknya, Yesus adalah Bapa yang baik, sebab Ia tidak memberi batu apabila anaknya meminta roti. Batu itu menunjuk hukum Taurat. Hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sementara roti, itulah pribadi Yesus Kristus
yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib untuk menggenapi 46 tahun bait Allah yang dibangun di Yerusalem. Amin, saudaraku. Yesus roti hidup yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib untuk menggenapi pembangunan bait Allah yang dibangun selama 46 tahun, yang dibangun menurut hukum Taurat. Betapa hebatnya Tuhan memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi selain dari tepung yang terbaik, juga roti itu harus dibakar untuk menjadi roti saja, sampai hangus di atas kayu salib, untuk memperbaiki kehidupan kita semua. Amin, saudaraku. Yang kedua, contoh yang kedua, kelemahan dari hukum Taurat yang kedua, menjalankan ibadah secara Taurat atau menjalankan ibadah secara lahiriah, menjalankan ibadah secara rutinitas atau disebut liturgis. Misalnya, mulut memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah kelemahan yang kedua dari hukum Taurat. Menjalankan ibadah secara Taurat, menjalankan ibadah secara lahiriah, menjalankan ibadah secara liturgis atau rutinitas saja. Misalnya mulut memuji Tuhan, mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama seperti orang yang sedang berada di tengah ibadah dan pelayanan, berada di tengah-tengah ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmaninya, tetapi manusia batiniahnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu ibadah Taurat. Haleluya. Pada zaman Taurat, dosa diampuni hanya dengan mempersembahkan korban binatang, mengorbankan binatang di atas mezbah. Itu ibadah Taurat. Ibadah daging, ibadah liturgis. Puji Tuhan. Tetapi sekarang ibadah Taurat sudah digenapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Persembahan yang sempurna. Iya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Iya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Iya. Terima kasih. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi kalau kita menjalankan ibadah Taurat, tidak mengandung janji dan kuasa, singkatnya tidak dapat memberi keselamatan. Itu ibadah Taurat. Amin, saudaraku. Tidak memberi keselamatan. Puji Tuhan. Jadi ibadah Taurat itu hanya bayangan. Misalnya, saudaraku, pada zaman Taurat, untuk memperdamaikan dosa manusia, seorang imam besar harus membawa darah dari lembu jantan muda dan darah domba jantan berumur setahun. Setiap tahun, setiap sekali setahun untuk memperdamaikan dosa. Tapi sebetulnya itu bayangan. Itu bayangan dari keselamatan, bukan hakikat dari keselamatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau kita menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah, ibadah liturgis, rutinitas, ya surga itu hanya bayang-bayang saja. Surga itu semu dalam hidup setiap orang. Surga itu tidak nyata. Bayangan saja. Tapi apa yang bisa dinikmati dari bayangan? Sama seperti orang yang menghayal, tidak nyata. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu, oleh sebab itu, kita baca ayat 8 sampai dengan ayat 9. Ayat 8 sampai ayat 9, namun supaya jelas, baca dulu ayat 5 sampai dimulai dari ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Ya, Tuhan Allah Bapa tidak menghendaki korban dan persembahan seperti yang dikerjakan oleh seorang imam besar untuk mengadakan pendamaian dosa. Setahun sekali membawa darah lembu jantan muda dan darah domba jantan. Tidak. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Iya. Tubuh bagiku, terus? Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Terus?
Lalu aku berkata, Yesus anak Allah berkata apa? Sungguh aku datang. Aku datang ke dalam dunia ini. Terus? Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Peristiwa Yesus meninggalkan surga, turun ke bumi. Semuanya ditulis dalam gulungan kitab. Terus? Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Untuk melakukan kehendak Allah Bapa, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung di atas kayu salib. Semua ditulis dalam gulungan kitab. Terus? Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Tuhan tidak berkenan menjalankan ibadah Taurat. Tuhan tidak berkenan kepada ibadah yang dijalankan secara Taurat. Tuhan tidak berkenan dengan ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Tuhan tidak berkenan dengan ibadah dan pelayanan yang dijalankan secara liturgis, rutinitas. Tuhan tidak berkenan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak berkenan dengan korban bakaran dan korban penghapus dosa. Sekalipun dipersembahkan menurut aturan dari hukum Taurat. Begitu rupa, begitu hikmat, namun Tuhan tidak berkenan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibadah yang diatur-atur menurut pemikiran manusia tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 9 terus. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Iya, untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Apakah itu? Rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Maka terus yang pertama ia hapuskan. Yang pertama ia dihapuskan. Itulah ibadah yang dijalankan menurut hukum Taurat. Ibadah liturgis, ibadah rutinitas. Amin, saudaraku. Amin. Terus supaya menegakkan yang kedua. Kemudian untuk menegakkan yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk menegakkan yang kedua. Berarti menjalankan ibadah dalam bentuk pelayanan ruh. Bukan lagi menjalankan ibadah dalam bentuk ibadah pelayanan tubuh. Bukan lagi menjalankan ibadah dalam bentuk pelayanan tubuh, melainkan menjalankan ibadah dalam bentuk pelayanan ruh. Amin, saudaraku. Kalau menjalankan ibadah dalam bentuk pelayanan tubuh, ya sama seperti seorang imam besar tadi untuk mengadakan pendamaian dosa. Satu kali setahun dia harus masuk ke ruangan maha suci dan membawa darah lembu muda dan darah anak domba jantan. Apa iya dengan darah lembu jantan dosa dihapus? Apa iya darah domba jantan, lembu jantan muda dapat menghapus dosa? Apa iya ibadah yang dijalankan secara lahiriah liturgis berkenan kepada Tuhan? Maka Tuhan hapuskan yang pertama ibadah liturgis, menegakkan ibadah yang kedua. Itulah pelayanan ruh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, Yesus adalah Bapa yang baik. Sebab ia tidak memberi ular apabila anaknya meminta ikan. Puji Tuhan. Yesus adalah Bapa yang baik. Ia tidak memberi ular apabila anaknya meminta ikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ikan itu menuju kepada Roh El Kudus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kita baca kembali Ibrani 10 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh satu korban saja, oleh satu korban saja, Yesus telah menghanguskan dirinya di atas kayu salib. Terus, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Ayat yang ke-15 sampai 16.
Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Iya. Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang disebut pelayanan ruh, bukan pelayanan tubuh, bukan ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yesus telah membangun kembali, merombak kembali bait Allah yang dibangun 46 tahun. Dirombak hanya dengan 3 hari. Yesus telah menghanguskan dirinya di atas kayu salib. Kemudian mati. Hari ketiga ia bangkit. Semuanya baru. Semuanya baru. Semuanya menjadi indah. Amin, saudaraku. Yesus adalah Bapa yang baik. Ia tidak memberi batu apabila anaknya minta roti. Sebab itu, hukum rajam tidak lagi terjadi. Perempuan yang kedapatan berzina pagi hari terselamatkan. Kemudian Yesus adalah Bapa yang baik. Ia tidak memberi ular apabila anaknya meminta ikan. Tuhan sudah merombak ibadah yang lama. Puji Tuhan, itulah ibadah Taurat. Ibadah daging. Ibadah rutinitas, tidak mengandung janji, tidak ada keubahan. Sekarang Tuhan ubahkan, sehingga kita boleh menikmati pelayanan roh. Puji Tuhan, amin, saudaraku, bukan lagi pelayanan tubuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus adalah roti sajian. Kita juga harus menjadi roti sajian. Amin.